Mana kasih sayang Allah. Jangankan kita, umat Nabi Muhammad SAW. Iblis saja, iblis yang jelas-jelas dikutuk, dilaknat oleh Allah, tapi masih Allah berikan kesempatan bagi iblis. Nah, ini kan jarang tahu. Setiap 100 tahun, itu iblis Allah keluarkan dari neraka, terus Nabi Adam Allah keluarkan dari sorga. Setiap 100 tahun. Allah pertemukan di satu tempat. Allah suruh iblis, wahai iblis sujud sama Adam. Kau sujud, aku ampuni engkau. Berarti Allah memberikan kesempatan nggak begitu? Ya. Allah kasih kesempatan nggak? Itu setiap 100 tahun. Tapi saking sombongnya iblis, iblis nggak mau. Iblis lebih milih di neraka daripada harus Allah masih kasih kesempatan, itu iblis itu. Yang jelas-jelas makhluk terkutuk, terlaknat, tapi masih Allah berikan kesempatan. Itu salah satu bagian dari rahmat Allah SWT. Cukup sampai situ? Enggak. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, pernah iblis datang ke Nabi Musa dan berkata, wahai Musa, bukankah engkau kalim Allah, orang yang berbicara dengan Allah? Sampaikan kepada Tuhanmu Allah, kalau aku ingin bertaubat, kata iblis. Nabi Musa bilang kepada Allah, ya Allah, iblis ingin bertaubat. Kata Allah apa? Kalau iblis ingin bertaubat, satu syaratnya, suruh dia sujud di kuburnya Adam. Nabi Musa bilang, wahai iblis, kata Allah, kalau kamu pengen diterima taubatnya, kamu harus sujud di kuburnya Adam. Apa kata iblis? Musa, Adam masih hidup aja, saya nggak mau sujud. Apalagi Adam udah mati. Allah ngasih kesempatan nggak sama iblis? Masih ngasih kesempatan nggak? Begitu luas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma memang bangsatnya iblis, ya, bangsatnya iblis, hasutnya iblis, sombongnya iblis yang membuat iblis seperti itu. Loh, iblis itu kenapa? Iblis itu dia sombong. Terus kesombongan iblis timbul dari mana? Timbul dari hasad. Nah, makanya awas, para kiai-kiai di sini awas, jagain orang punya hati. Ya. Inna awwala ma'siyatin fis sama al-hasad, wa awwala ma'siyatin fil ard al-hasad. Maksiat pertama di langit itu adalah hasud, iri, dengki. Maksiat pertama di bumi itu pun adalah hasud, iri, dengki. Jadi sifat kibirnya iblis, sombongnya iblis, ya, itu lahir dari sifat hasud. Kenapa? Bagaimana iblis nggak hasud? Ibarat kata Allah memerintahkan seluruh penghuni langit sujud sama Adam. Nah, iblis merasa iblis ini pemimpin para malaikat dulu. Iblis di langit itu, langit pertama namanya alim, langit kedua alim, langit kedua zahid, langit ketiga wari, abid, sampai langit ketujuh namanya azazil, pemimpin para malaikat. Terus iblis dalam hatinya, saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, masa saya mau sujud sama Adam? Saya lebih dulu engkau ciptakan ya Allah. Saya ini pemimpin malaikat, ibadah saya lebih banyak. Adam ini siapa? Ibarat kata Adam anak kemarin sore, masa saya harus sujud sama Adam? Itu hasud bukan? Iri bukan? Dengki bukan? Nah, zaman sekarang banyak ustadz-ustadz dan kiai-kiai yang di dalam tubuhnya, hatinya itu memiliki sifat hasud, iri dan dengki, sehingga ingin melawan syariat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oh, habaib itu nggak ada. Goblok. Siap mondok di mana sih? Mondok di mana sih? Goblok. Lihat para ulama-ulama sepuh di tanah Jawa Barat itu. Abu Yauji, dengan Mama Nahrawi dan yang lain-lain. Saya tanya, beliau cinta nggak sama habaib? Cinta itu dari kepercayaan bukan? Percaya? Cinta nggak beliau? Nah, ini kepet-kepet baru lahir. Kepet-kepet baru lahir, terus mau bilang habaib itu nggak ada. Mau bilang habaib itu Yahudi. Kenapa? Ya tadi hasud. Terus mereka bilang diri mereka yang habaib, diri mereka yang cucu Nabi. Baru kan? Makanya kan kalau ada berisik begal nasab. Gitu kan? Ada mau bahas rahmat jadi ke situ. Anda tanya, ente punya bapak kenal habaib enggak? Ente punya kakek kenal Habib enggak? Ente punya kakek moyang terus kenal Habib enggak? Nah, itu kan uruf. Itu udah uruf. Udah menjadi adat, istiadat, uruf. Sebutan, lafaz, oh ya Habib. Ini enggak katanya, oh yang benar sudah itu Sayyid sama Syarif. Kalau Habib bukan bodoh. Gimana? Makanya jauhi sifat hasud itu bahaya itu luar biasa. Jadi hasud itu mereka bukan mau, ya bagaimana nggak hasud. Contoh anak ceramah di daerah Banten itu jam 4, jamaah masih puluhan ribu. Mereka datang jam 7, jamaah yang hadir paling cuma berapa? Akhirnya timbul sifat ini loh, kalau Habib begini kok, kalau
saya begini, nah ini makanya anak sekarang itu udah mau mulai apa ya, bukannya mau ceramah, maksudnya daripada kasihan mereka hasut terus, kasihan nanti lama-lama stroke. Karena orang hasut itu di otaknya dia, yang dia pikirin setiap hari mau tidur mau makan orang yang dia hasut itu. Makanya dulu Fir'aun pernah sama iblis ini, perhatikan. Dulu itu iblis pernah datang ke Fir'aun. Iblis datang ke Fir'aun. Kata iblis begini, On, Ana ini paling bejatnya makhluk. Tapi sebejat-bejatnya anak, kata iblis, anak nggak pernah ngaku Tuhan. Kata apa? Kok berani-berani ya? Fir'aun bilang, iblis, ya. Kita berdua ini bejat ya. Kira-kira ada nggak yang lebih bejat dari kita berdua? Kata iblis sama iblis bilang, ada yang lebih bejat dari kita berdua. Siapa itu? Tim sukses saya. Jadi iblis ini punya tim sukses. Tim sukses untuk menyesatkan manusia. Saya dulu punya tim sukses, kata iblis. Nah, satu waktu tim sukses saya ini berhasil menyesatkan manusia. Maka saya bilang sama dia, kamu mau hadiah apa? Dari saya. Ya, kamu sudah berhasil menyesatkan manusia. Mau hadiah apa? Ternyata ini orang-orang hasut. Kata dia apa? Saya nggak mau hadiah apa-apa. Saya cuma pengen satu. Apa itu? Sapi milik tetangga saya mati. Kata iblis, waduh kalau urusan hidup mati itu urusan Allah, itu urusan saya. Udah begini aja lah. Saya kasih kamu 10 ekor sapi aja. Nggak mau. Saya mau sapi milik tetangga saya mati. Saya kasih 100 ekor. Nggak mau. Jangankan 100 ekor. Semua sapi di dunia kamu kumpulkan dikasih ke saya nggak mau. Yang saya mau sapi milik tetangga saya mati. Itu orang itu namanya hasut. Bahaya nggak? Jadi dia nggak nyari keuntungan nggak? Orang hasut ini bukan mencari keuntungan. Contoh, ente berdua dagang nih, ya, ente berdua dagang. Dagang sarung berdua nih. Nah, yang satu sarungnya laku. Nah, yang ini ustadz yang satu ini. Ustadz yang satu ini ngelihat, wah, ini yang ustadz yang peci putih ini kok laku semua pecinya. Nah, akhirnya dia berpikir gimana caranya biar peci saya laku juga, lebih laku juga. Nah, itu namanya bukan hasut, itu namanya bersaing. Kalau hasut, begini, wah, gimana caranya warungnya hancur, warungnya rusak, kebakar semua pecinya, pabriknya peci kebakar. Kayak pada kesempatan yang mulia ini, saya Khalid bin Smith ingin menyampaikan permintaan maaf, mohon maaf, minta ampunnya, minta ridho kepada semua yang hadir di sini khususnya, dan umumnya kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia atau siapapun. Kalau saya pernah berbuat, berperilaku, berucap, ya, yang membuat sakit hati atau benci, karena kan memang anak punya lidah malah bilang kayak alkohol. Kayak alkohol. Apa alkohol? Alkohol itu kalau ada luka kena alkohol perih nggak? Perih. Tapi kalau nggak ada luka kena alkohol dingin nggak? Nah, jadi kalau ada pejabat-pejabat bangsat, pejabat-pejabat biadab, kena lidah anak, iya. Tapi kalau pejabatnya soleh, anak mau ngomong apa kayak biasa-biasa aja, ya. Karena nggak ada luka. Paham ya? Paham? Makanya kita dulu di sini saling memaaf, saling minta saling minta ampun. Yang terakhir, yang paling penting, kita sudah selesai pemilihan presiden, betul? Betul. Kita berjuang udah, betul? Berjuang udah. MK sudah memutuskan bahwasanya presiden yang terpilih adalah Prabowo Subianto. Itu udah alamah dari Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, terus sekarang gimana? Sekarang waktunya kita bersatu. Udah dapat saling hina, saling caci, saling maki, saling berantem. Mau pendukung 01, mau pendukung 02 atau mau pendukung 03, semuanya bersatu. Kita yang Islam sama-sama bersatu dalam keislaman. Yang di luar Islam, saudara-saudara Nasrani, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, walaupun kita bukan satu agama, tapi kita satu bangsa, satu tanah air, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Terus Habib Bahar gimana? Prabowo jadi presiden. Habib Bahar gimana? Prabowo jadi presiden. Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith, apa urusannya? Tidak ada urusan. Bahar bin Smith oposisi sampai mati. Bahar bin Smith mau Prabowo jadi presiden, mau siapapun presiden, selama Prabowo jadi presiden, dia tidak mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang menyengsarakan rakyat, maka akan kami dukung. Tapi kalau Prabowo dia jadi presiden terus mengeluarkan kebijakan peraturan yang menyengsarakan rakyat, menguntungkan asing, yang bikin rakyat susah, yang bikin rakyat menderita, maka tetap akan saran.
sampai titik tangan penghabisan semua. Jadi nggak ngaruh siapapun presiden. Anies, mau Ganjar, mau Prabowo, mau Komeng jadi presiden. Siapapun presidennya dari partai manapun, kalau kebijakan-kebijakannya itu menguntungkan rakyat, wajib kita dukung. Kalau dia mau memakmurkan rakyat, ya kita dukung. Dia bikin makmur rakyat, sejahterakan rakyat, kita dukung. Dia mau bikin Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang nggak punya utang, negara yang berdiri dengan sendiri tanpa harus tunduk kepada Amerika, tunduk kepada Cina. Jadi negara yang disegani oleh negara-negara lain, ya wajib untuk kita dukung. Tapi ya tadi, kalau sampai mengeluarkan kebijakan peraturan menyengsarakan rakyat, nanti sembako naik, ini naik, semua naik, rakyat susah, rakyat lapar, wajib untuk kita sebagai rakyat menahan kesaliman yang mereka keluarkan. Betul? Saya tanya masyarakat Tanah Baru sini, siap lawan kesalimannya? Siap lawan kesalimannya? Siap lawan kesaliman? Siap lawan kemungkaran? Siap dukung kebijakan yang baik? Siap dukung kebijakan yang menguntungkan rakyat? Siap lawan kesaliman? Siap berjuang? Nggak takut masuk penjara lagi? Anda lebih enak dalam penjara, bisa istirahat. Nggak ada urusan. Anda capek, Anda mau tahu penjara sudah ada urusan. Yang penting kita sampaikan kebenaran. Mudah-mudahan insya Allah manfaat. Terakhir kita bacakan doa untuk almarhum dengan Mama Nahrawi. Terus abah beliau Mama Yasin beserta seluruh keluarga beliau yang telah meninggal dunia. Adalah Abdul Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh jamiah ikhwan min anbiya wala hidayah kullu muslimin wa ala kulli sahabat ajma'in. Sayyidina Abu Bakar wa Umar Utsman wa Ali wa azwaj Rasul ajma'in ala kubra sallallahu alaihi wa Rasul sallallahu alaihi wa sallam wa dhurriyyatihim al-hasanin wal ali bin Ahmad bin Jafar Sadiq wa Rasul sallallahu alaihi wa sallam wa Mama Yasin Mama Abu Nawawi Mama Yasin wa Mama Yasin bin Mama Soleh. الناصرين يا رب اللهم انصرنا من قوم الظالمين الفاجرين والكاذبين والمكذبين وانصرنا من سلطان الجاهلين والامراء الظالمين فانك خير الناصرين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم